Perkenalkan, nama saya Amelia Belena Dwi Anjani dengan NPM ayat 324. Saya akan membahas materi pertama, yaitu lingkungan pelaporan. Laporan keuangan merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif terhadap kebutuhan informasi pengguna. Laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan wajib yang merupakan bagian terpenting dari proses laporan keuangan. Laporan wajib ini dibagi menjadi 3, yaitu laporan keuangan, pengumuman laba, dan laporan wajib lainnya. Yang pertama adalah peran keuangan. Laporan ini sering digunakan untuk mempublikasikan produk jasa dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lainnya. Yang kedua ada pengumuman laba. Pengumuman laba dibuat untuk trader di bursa efek melalui pita lebar dan sering dilaporkan di media keuangan. Pengumuman laba ini menyediakan informasi penting mengenai posisi dan kinerja perusahaan baik dalam periode triwulan maupun periode tahunan. Selanjutnya ada laporan wajib lainnya. Laporan ini terdiri dari pernyataan proksi, form 8K, dan prostitut. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Faktor-faktor ini terdiri atas 4 faktor. Yang pertama ada General Secret Accounting Principle atau GAAP. Laporan keuangan disusun sesuai dengan GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi. Keuangan aturan ini menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan akuntansi. Aturan tersebut juga menyebutkan informasi apa saja yang harus disediakan pada catatan atas laporan keuangan. Faktor yang kedua itu manajer. Manajer merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang wajar dan akurat. Manajer memiliki kendali tertinggi atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang membentuk laporan keuangan. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan dapat memastikan keandalan dan integritas dari laporan keuangan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan ini terdiri atas auditor corporate government dan atau kelola perusahaan serta proses pengadilan atau litigasi. Dan keempat itu sumber informasi alternatif. Jadi semakin lama laporan keuangan itu semakin bersaing dengan sumber informasi alternatif lainnya. Sumber informasi alternatif itu misalnya informasi terkait ekonomi industri dan perusahaan. Yang kedua itu misalnya pengungkapan sukarela oleh manajer, dan yang ketiga perantara informasi atau analisis. Perantara atau analisis misalnya adalah penasihat investasi ataupun analisis sekuritas. Selanjutnya ada sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan memiliki beberapa sifat penting yang perlu dipahami, antara lain historis. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan umumnya bersifat historis, artinya mencerminkan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, kuantitatif. Informasi akuntansi keuangan disajikan dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif untuk memudahkan analisis dan perbandingan. Yang ketiga, uang. Semua transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam akuntansi keuangan dinyatakan dalam satuan uang. Yang keempat, subjektif. Meskipun berusaha untuk objektif, proses akuntansi tetap mengandung unsur subjektivitas, terutama dalam hal pemilihan metode akuntansi dan estimasi. Yang terakhir ada berkala. Laporan keuangan disusun secara berkala, biasanya setiap tahun atau setiap kuartal untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Informasi ini dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti investor untuk menilai kinerja perusahaan, risiko investasi, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan risiko kredit. Manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, membuat keputusan bisnis, dan merencanakan masa depan. Pemerintah untuk tujuan perpajakan dan regulasi. Terakhir, pihak publik untuk mendapatkan informasi tentang kinerja perusahaan dan tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya, prinsip penting akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual untuk prinsip akuntansi. Penggunaan angka akuntansi yang terampil untuk analisis keuangan memerlukan pemahaman tentang kerangka akuntansi yang mendasari perhitungan mereka. Ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya yaitu relevansi informasi akuntansi.
Informasi akuntansi keuangan ini relevan untuk dianalisis karena untuk memeriksa seberapa baik angka akuntansi keuangan. Angka akuntansi dan harga saham tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Hal ini dikarenakan adanya informasi alternatif seperti perkiraan analisis dan statistik ekonomi yang digunakan dalam menetapkan harga saham. Namun, salah satu elemen relevansi informasi akuntansi adalah nilai umpan balik untuk merevisi atau mengonfirmasi keyakinan investor. Paling tidak, ini analisis yang mendukung nilai umpan balik informasi akuntansi dengan mengungkapkan kekuatan hubungan antara angka akuntansi dan harga saham. Selanjutnya yaitu keterbatasan informasi laporan keuangan. Perakiraan, laporan, dan rekomendasi analisis beserta sumber informasi alternatif lainnya merupakan pesaing utama informasi akuntansi. Terdapat keuntungan yang ditawarkan oleh sumber-sumber alternatif ini, yaitu yang pertama, ketepatan waktu. Laporan keuangan disiapkan setiap triwulan dan biasanya dirilis 3-6 minggu setelah akhir kuartal. Sebaliknya, analisis memperbarui perkiraan dan rekomendasi mereka hampir secara real time, seperti segera setelah informasi tentang perusahaan tersedia bagi mereka. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi erat kaitannya dengan ketepatan waktu. Laporan keuangan adalah disiapkan secara berkala, biasanya setiap triwulan. Namun, informasi alternatif sumber, termasuk laporan analis, dirilis ke pasar setiap kali peristiwa bisnis menuntut revisinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu berwawasan ke depan. Sumber informasi alternatif khususnya laporan analis dan perkiraan menggunakan banyak informasi berwawasan ke depan. Laporan keuangan mengandung perkiraan terbatas. Lebih jauh, akuntansi berbasis biaya, historis, atau konservatisme biasanya menghasilkan kelambatan pengakuan, di mana aktivitas bisnis tertentu dicatat pada jeda waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dasar akuntansi keuangan akrual. Dalam laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan, akrual tampak lebih masuk akal dibandingkan dengan pencatatan menurut akuntansi kas. Namun demikian, ada ketidakpastian dengan angka akrual tersebut. Angka tersebut kurang konkret jika dibandingkan dengan arus kas, jadi bergantung pada asumsi-asumsi. Selanjutnya yaitu kerangka akuntansi akrual. Akuntansi akrual bertujuan untuk menginformasikan pengguna mengenai konsekuensi aktivitas bisnis untuk arus kas masa depan perusahaan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Penyesuaian akrual dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang wajar tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Selanjutnya yaitu definisi akrual. Secara tetap didefinisikan, akrual merupakan jumlah penyesuaian akuntansi yang membuat laba neto berbeda dengan arus kas neto. Penyesuaian ini mencakup penyesuaian yang akan mempengaruhi laba ketika tidak adanya dampak arus kas, misalnya penjualan kredit, dan penyesuaian yang memisahkan dampak arus kas dari laba. Oleh karena itu, adanya pembukuan ganda. Akrual mempengaruhi laporan posisi keuangan dengan menaikkan ataupun menurunkan akun aset atau liabilitas dengan jumlah yang sama. Artinya, akrual yang menaikkan atau menurunkan laba juga akan menaikkan atau menurunkan aset atau menurunkan atau menaikkan liabilitas. Di sini rumusnya yaitu laba neto sama dengan arus kas operasi ditambah akrual. Berdasarkan definisi ini, akrual terdiri dari dua jenis, yaitu akrual jangka pendek yang berkaitan dengan pos modal kerja dan akrual jangka panjang seperti penyusutan. Dampak akrual pada laporan keuangan. Yang pertama pada pembukuan ganda. Akrual mempengaruhi laporan posisi keuangan dan menaikkan atau menurunkan akun aset atau liabilitas. Yang kedua, akrual yang menaikkan laba, yaitu menaikkan aset atau menurunkan liabilitas. Dan yang ketiga, akrual yang menurunkan laba, yaitu menurunkan aset atau menaikkan liabilitas. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi akrual. Akuntansi akrual mengurangi masalah ketepatan waktu dan pengaitan. Akuntansi akrual mengatasi masalah ketepatan waktu dan pengaitan yang melekat dalam akuntansi kas.
Masalah ketepatan waktu mengacu pada arus kas yang tidak terjadi secara serentak dengan aktivitas bisnis yang menghasilkan arus kas. Lalu masalah pengaitan mengacu pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dari aktivitas bisnis tetapi tidak berkaitan antara waktu satu dengan waktu lain. Proses akrual, pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika diterima maupun direalisasi atau dapat direalisasi. Yang kedua, pengaitan beban. Akuntansi akrual menyatakan bahwa beban harus dikaitkan dengan pendapatan yang bersesuaian dengan beban tersebut. Selanjutnya yaitu akrual jangka pendek dan jangka panjang. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu jangka pendek antara laba dan arus kas. Akrual ini menyebabkan pos modal kerja pada laporan posisi keuangan atau aset lancar dan liabilitas jangka pendek dan juga disebut dengan akrual modal kerja. Akrual jangka pendek muncul terutama dari persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan semua jenis piutang seperti debitur dan kreditur perdagangan, biaya dibayar muka, dan penerimaan uang muka. Akrual jangka panjang muncul dari kapitalisasi. Kapitalisasi aset adalah proses menunda biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan yang manfaatnya diharapkan pada periode mendatang. Proses ini menyebabkan aset jangka panjang seperti pabrik, mesin, dan goodwill. Selanjutnya, keunggulan akuntansi akrual. Akuntansi akrual mempunyai keunggulan utama karena mencatat pendapatan dan biaya ketika transaksi terjadi, bukan saat uang berpindah tangan. Ini membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat dan lengkap, karena menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara nyata. Dengan akuntansi akrual, kita bisa melihat gambaran bisnis yang lebih jelas yang membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, ini ada beberapa keunggulan akuntansi akrual. Yang pertama ada kinerja keuangan. Nah, akuntansi akrual itu mencatat pendapatan dan biaya sesuai periode sehingga memberikan evaluasi kinerja keuangan yang lebih akurat daripada arus kas. Yang kedua ada kondisi keuangan. Dalam kondisi keuangan sendiri ini itu menjelaskan neraca berbasis akrual lebih tepat mencerminkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan arus kas masa depan. Dan yang terakhir ada prediksi arus kas masa depan. Dalam prediksi arus kas masa depan ini itu menjelaskan berarti pendapatan akrual lebih baik dalam memprediksi arus kas mendatang karena mencerminkan konsekuensi keuangan jangka panjang. Selanjutnya ada relevansi empiris akuntansi akrual. Relevansi empiris akuntansi akrual merujuk pada seberapa baik informasi akuntansi akrual mencerminkan kondisi ekonomi dan memprediksi kinerja masa depan suatu perusahaan. Nah, untuk menguji relevansi akuntansi akrual ini, kita bisa membandingkan bagaimana laba akrual dan arus kas mencerminkan kinerja keuangan dua pengecer besar, Walmart dan Kmart selama periode 1989 sampai 1988 seperti tabel yang ada di bawah ini. Selama periode ini, Walmart mengalami pertumbuhan signifikan dalam laba bersih dan kapitalisasi pasar, sementara Kmart mengalami penurunan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa laba bersih Walmart yang dihitung menggunakan akuntansi akrual secara konsisten mencerminkan pertumbuhan bisnisnya, sementara arus kas bebas menunjukkan angka yang negatif selama beberapa tahun. Di sisi lain, Kmart memiliki arus kas bebas positif selama periode penurunan yang tidak mencerminkan penurunan kapitalisasi pasarnya. Nah, dengan membandingkan data historis kinerja kedua perusahaan selama periode tertentu ini, relevansi empiris akuntansi akrual ini diuji melalui hubungan antara laba dan akrual dan perubahan harga saham. Hasilnya itu mendukung argumen bahwa akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih relevan secara empiris untuk memprediksi kinerja perusahaan di pasar saham dibandingkan dengan arus kas bebas. Relevansi empiris akuntansi akrual pada kasus ini mencerminkan kenyataan metode akrual itu kinerja perusahaannya lebih bermanfaat bagi investor dalam membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya ada mitos dan kebenaran tentang akrual dan arus kas. Untuk mitos saya rangkum menjadi garis besarnya saja. Nah, mitos tentang akuntansi akrual dan arus kas ini sering kali disalahartikan. Meskipun arus kas masa depan itu penting, pendapatan saat ini sebenarnya lebih baik dalam memprediksi kinerja masa depan perusahaan dibandingkan arus kas saat ini. Jadi banyak orang beranggapan bahwa arus kas itu lebih penting. Padahal nyatanya pendapatan saat ini sebenarnya lebih baik dalam memprediksi kinerja masa depan
perusahaan dibandingkan arus kas saat ini. Selain itu, tidak semua arus kas mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung dan beberapa justru bisa berdampak negatif. Akuntansi akrual bukan hanya sekedar penyesuaian sederhana, tetapi juga mencerminkan transaksi yang akan mempengaruhi arus kas di masa depan. Namun, arus kas sebenarnya lebih mudah dimanipulasi dibandingkan pendapatan, walaupun manipulasi pendapatan tidak sering terjadi di perusahaan publik. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan strategi seperti big bet untuk membantu mereka mengelola pendapatan secara lebih efektif dalam jangka panjang. Apa sih itu big bet? Big bet itu merupakan strategi akuntansi di mana sebuah perusahaan dengan sengaja meningkatkan kerugian atau pengeluaran dalam satu periode, terutama saat mengalami masa keuangan yang buruk. Nah, tujuannya itu untuk mengakui semua kerugian dan biaya yang tertunda sekaligus, sehingga di periode berikutnya perusahaan dapat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Dengan cara ini, perusahaan bisa memulai kembali dengan angka yang lebih bersih dan membuat laba di masa depan tampak lebih mengesankan. Selanjutnya ada kebenaran tentang akrual dan arus kas. Itu yang pertama, akuntansi akrual lebih relevan dalam menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan arus kas saat ini. Itu karena memberikan gambaran yang lebih lengkap. Nah, yang kedua itu meskipun arus kas dapat lebih volatile itu berarti tidak stabil dan mudah berubah dan lebih mudah dimanipulasi, ia tetap penting sebagai pelengkap akuntansi akrual. Itu memberikan cek keandalan pada data yang ada. Nah, yang ketiga, angka-angka dalam akuntansi akrual bisa mengalami distorsi akibat metode akuntansi yang berbeda dan manajemen pendapatan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Dan yang terakhir, nilai perusahaan dapat dihitung menggunakan akuntansi akrual dengan mempertimbangkan nilai buku saat ini dan pendapatan residual masa depan, bukan hanya bergantung pada arus kas diskonto. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang apakah sebaiknya kita meninggalkan akuntansi akrual dan beralih ke model penilaian berbasis ke arus kas. Beberapa orang menyarankan untuk menggantikan penilaian berbasis akuntansi akrual dengan model arus kas dengan anggapan bahwa akuntansi akrual tidak ilmiah dan tidak relevan. Namun meskipun akuntansi akrual memiliki kekurangan seperti aturan yang tidak konsisten dan potensi distorsi, ia tetap lebih bermanfaat daripada hanya mengandalkan arus kas dalam penilaian keuangan. Nah, itu maksudnya berarti meskipun ada dorongan untuk menggantikan model penilaian berbasis akuntansi akrual dengan model arus kas karena ada anggapan bahwa akuntansi akrual tidak ilmiah, akuntansi akrual tetap memiliki nilai penting. Meskipun akuntansi akrual memiliki kelemahan seperti aturannya tidak konsisten dan potensi distorsi, ia menyediakan informasi yang lebih lengkap dan relevan dibandingkan hanya menggunakan arus kas. Arus kas di sisi lain berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi keandalan informasi dari akuntansi akrual. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif adalah dengan mengakui dan memahami keterbatasan akuntansi akrual sambil menggunakan arus kas untuk meningkatkan akurasi dalam penilaian keuangan. Selanjutnya, konsep pendapatan ekonomi. Nah, yang pertama, pendapatan ekonomi yaitu biasanya ditentukan dengan arus kas selama periode yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada pendapatan permanen, yaitu rata-rata pendapatan stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis dengan kondisi bisnis pada saat ini. Kemudian yang ketiga, ada pendapatan operasi, yaitu konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya, konsep pendapatan akuntansi. Pendapatan akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual. Meskipun pendapatan akuntansi mencerminkan aspek pendapatan ekonomi dan permanen, tetapi tidak bermaksud mengukur konsep pendapatan. Karena itu, tugas utama dalam analisis laporan keuangan adalah menyesuaikan akuntansi pendapatan untuk lebih mencerminkan konsep ekonomi alternatif pendapatan. Selanjutnya, pendapatan akuntansi versus pendapatan ekonomi, yaitu dibedakan. Yang pertama, konsep laba alternatif. Biaya historis menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada basis transaksi. Nah, biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi yang wajar sering tidak dipertimbangkan. Kemudian ada konservatisme,
yaitu mengakibatkan pengakuan kejadian penurunan laba dengan segera meskipun tidak ada transaksi yang menunjang. Kemudian manajemen laba yang mengakibatkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak ada hubungannya dengan realitas ekonomi. Selanjutnya membahas mengenai akuntansi nilai wajar. Dasar penggunaan akuntansi sebelumnya itu menggunakan dasar data historis atau model biaya historis. Nah, berdasarkan model historis, itu nilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan harga perolehan dari transaksi aktual yang terjadi di masa lalu. Semisal kita membeli tanah pada tahun 2000 itu dengan harga 10 miliar. Kemudian pelaporan nilai tanah akan tetap sebesar 10 miliar. Nah, alternatif model biaya historis adalah akuntansi nilai wajar, yang dimana model akuntansi ini menilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan nilai wajar atau harga pasar pada tanggal pengukuran atau tanggal laporan keuangan. Dalam model ini, nilai dilaporkan pada neraca seharga pasarnya pada tanggal neraca. Misal membeli tanah 10 miliar pada tahun 2000 dan mencatat neraca di tahun 2002, maka nilainya akan sesuai harga tanah di tahun 2002, semisal naik 2 kali lipat. Jadi ini merupakan contoh pencatatan perbedaan akuntansi nilai wajar dengan biaya historis. Yang pertama, informasi pertama itu perusahaan mengumpulkan 100.000 dari 50.000 penerbitan ekuitas dan 50.000 penerbitan obligasi dengan bunga 6%. Terlampir pada tahun 1 pembukaan neraca. Nah, perusahaan itu menggunakan 100.000 untuk membeli kondonium, kemudian disewakan dengan harga 12.000 per tahun. Asumsi kondonium umur manfaat 50 tahun dengan nilai residu 75.000 dan pendapatan sewa diterima pada akhir tahun. Dan selanjutnya pada tahun pertama, kondonium bernilai 125.000 dan nilai pasar obligasi turun seharga 48.000. Selanjutnya masuk pada pelaporan laba rugi. Biaya historis dan nilai wajar tetap mencatat 12.000 sebagai pendapatan sewa. Kemudian, pada biaya historis itu mengakui penyusutan 500.000 itu dari 100.000 dikurangi 75.000 dibagi 50 tahun. Ketemu 500.000 untuk penyusutan. Jadi harga semula 100.000 dikurangi penyusutan menjadi 99.500 pada catatan neraca. Nah, selanjutnya pada nilai wajar akan mencatat nilai aset pada hari pencatatan laporan, yaitu sebesar 125.000. Ada pada kondonium tahun pertama penutupan. Nah, selanjutnya untuk harga selanjutnya pada obligasi. Adanya penurunan obligasi itu memperoleh keuntungan sebesar 2.000, itu dicatat pada nilai wajar sebagai keuntungan obligasi. Selanjutnya kembali lagi ke neraca. Pada neraca itu muncul kas sebesar 9.000 itu dari pendapatan 12.000 dikurangi beban bunga 3.000. Pada biaya historis, harga aset akan dikurang 500 dari penyusutan. Jadi harga semula 100.000 dikurangi penyusutan menjadi 99.500. Berbeda dengan nilai wajar, akan mencatat nilai aset pada hari pencatatan laporan, yaitu sebesar 125.000. Begitu pula dengan perhitungan obligasi. Pada nilai historis dicatat nilai tetap, sedangkan nilai wajar seharga 48.000. Untuk ekuitas akan menambah sesuai dengan laporan laba rugi. Pada biaya historis pendapatan sebesar 8.500 dan ekuitas bertambah menjadi 58.500. Begitu juga di nilai wajar yang seharusnya 50.000 ditambah dengan pendapatan menjadi 86.000. Nah, setelah melihat perbandingan antara nilai historis dan nilai wajar, itu dapat disimpulkan perbedaan mendasar kedua model tersebut. Yang pertama, mengenai transaksi versus penilaian saat ini. Akuntansi biaya historis, nilai aset dan nilai liabilitas ditentukan transaksi aktual pada masa lalu, sedangkan nilai wajar itu mencerminkan nilai saat ini. Yang kedua, berdasarkan biaya versus pasar. Penilaian biaya ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan perusahaan, sedangkan nilai wajar itu didasarkan pada penilaian pasar. Selanjutnya, ketiga, pendekatan pendapatan. Pada model biaya historis, pendapatan mencocokkan dengan pendapatan yang diakui
yang direalisasi dan diperoleh. Sedangkan nilai wajar pendapatan ditentukan hanya oleh laba bersih perubahan, nilai wajar aset, dan liabilitas. Pendapatan berdasarkan biaya historis berupaya mengukur profitabilitas perusahaan dengan contoh nilai depresiasi kondominium pada neraca ditentukan biaya depresiasi yang dibebankan pada pendapatan. Pendapatan berdasar model nilai wajar tidak terpisah dari penilaian aset dan kewajiban bisnis, hanya mencakup perubahan bersih dalam nilai aset dan kewajiban. Selanjutnya mengenai pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Nilai wajar itu tidak hanya sekedar menggunakan nilai pasar, karena jika ada produk primer yang belum memiliki harga pasar, maka dapat menggunakan teknik penilaian. Namun, ide di balik nilai wajar adalah untuk mendapatkan harga sedekat mungkin dengan nilai pasar. Definisi penting yang harus ditahu, tanggal pengukuran itu ditentukan tanggal pengukuran neraca, bukan tanggal aset yang dibeli. Transaksi hipotesis, nilai wajar ditentukan seolah aset tersebut dijual pada tanggal neraca. Transaksi yang teratur, nilai wajar merupakan harga pertukaran dalam kegiatan normal seperti harga pasar yang aktif. Pengukuran berbasis pasar. Aset mencerminkan harga yang akan dibayar, bukan nilai yang dihasilkan penggunaan aset tersebut. Untuk harga keluar, nilai wajar aset adalah harga hipotesis perusahaan dapat menjual barang bukan harga yang perlu dibayar untuk membeli aset atau harga beli. Selanjutnya mengenai klasifikasi harga atau input nilai wajar. Hierarki nilai wajar atau asumsi bahwa membentuk dasar untuk memperoleh nilai wajar. Pada level pertama, input harga berdasarkan harga di pasar aktif yang tersedia pada tanggal pelaporan. Nilai pasar ini sangat bisa diandalkan. Pada level 2, dikutip dari pasar aktif, tapi tidak identik atau aset dan kewajiban yang jarang diperdagangkan. Untuk yang level 3, itu digunakan ketika aset dan liabilitas tidak diperdagangkan atau tidak dapat diidentifikasi, maka dapat menggunakan asumsi manajer dan data internal perusahaan. Selanjutnya untuk teknik penilaian, ini tergantung pada informasi yang didapatkan. Teknik ini harus dipilih dan dilakukan secara konsisten. Pada pendekatan pasar, yaitu pendekatan yang secara langsung menggunakan harga dan transaksi pasar yang sebenarnya. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu nilai wajar diukur dengan mengakui pendapatan yang belum direalisasi pada tahun berjalan. Sedangkan untuk pendapatan biaya, nilai wajar ditentukan sebagai biaya saat ini kepada pelaku pasar untuk memperoleh atau membangun aset pengganti. Selanjutnya masuk pada keuntungan dari nilai wajar. Yang pertama tentunya mencerminkan informasi terkini. Yang kedua, kriteria pengukuran konsistennya, di mana nilai wajar itu konseptualnya tetap atau konsisten dengan mengikuti informasi harga pasar pada tanggal neraca. Yang ketiga, lebih berguna untuk analisis ekuitas. Sedangkan kekurangan nilai wajar di sini, yang pertama, objektivitas lebih rendah. Yang kedua, rentan adanya manipulasi dan volatilitas pendapatan yang berlebihan.